protokol kesehatan, izinnya segala macam. Hanya 1-2 orang yang bisa masuk istana di Inggris, istana di Spanyol, tapi istana orang Islam tidak pernah ada izin. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya kita bisa terhubung terus dengan baginda Nabi Muhammad, jadi kita sama-sama salawat bila hati kita enak, bila hati kita khusyuk. Ada minta nak rekam aja. Benar berkata di. Baik. Bismillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin billah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa min hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhlil badri ya Allah, bi akhlil badri ya Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullini. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya Bunda. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirasakan getaran hatinya, bisa pelan-pelan kita terhubung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini memiliki Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat hebat, pemimpin terbaik, pemimpin yang pasti memberikan jaminan untuk keselamatan umatnya. Rasulullah itu berjanji itu, siapa yang menziarahiku, kata Rasulullah, dia wajib menerima syafaatku. Itulah sebuah kemuliaan yang Allah melalui nabinya, melalui kekasihnya berjanji untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk diberikan hadiah keselamatan.
Makanya orang yang belum pernah pergi umroh, segera pergi umroh. Cepat-cepatlah pergi umroh. Mumpung badan masih sehat, mumpung nyawa masih ada di badan. Kalau sudah tak sempat lagi, alangkah rugi. Bahkan kerugiannya itu diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW berkata, siapa yang memiliki rezeki, badannya sehat, tidak mau pergi ke tanah suci, kalau dia mati, kata Rasulullah, tinggal pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Dua-duanya itu mati kafir. Makanya kita boleh saling mengingatkan. Yang belum pernah pergi umrah, cepat pergi. Karena kita nggak tahu umur, nggak ada jaminan umur kita panjang, betul? Ustadz punya kawan, saudara, sudah anggap saudara sendiri, saking dekatnya Pak. Umurnya lebih mudah 3 tahun dari Ustadz. Tidur bulan Ramadan nggak bangun lagi. Cepat. Sekarang tuh kita dengar silih berganti orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak di sini panjang umur semua. Bisa pergi umrah dulu, pergi haji dulu. Baru nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Madinah kita akan berjalan berziarah sekitar Masjid Nabawi. Kita pertama yang termahal di Masjid Nabawi itu adalah Raudhah, taman surga. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga, kata Rasulullah. Dipastikan Bapak Ibu jangan enggak masuk. Raudhah itu mahal. Kita akan berziarah langsung. Di sekitar Masjid Nabawi ada pemakaman Baqi, makam tertua yang ada di kota Madinah. Sahabat-sahabat Nabi banyak berkumpul di sana. Keluarga-keluarga Nabi banyak berkumpul di sana. Nanti kita akan berziarah di sana. Terus di sekitarnya lagi ada Masjid Gomama, ada Masjid Sayyidina Abu Bakar, ada Masjid Sayyidina Ali. Terus ada Saqifah Bani Sa'idah, tempat pelantikan khalifah pertama. Semua memiliki sejarah-sejarah yang patut kita ketahui. Karena setiap tempat-tempat ini memiliki keberkahan. Mungkin kita selain kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, ada sesuatu hal di dalam kehidupan ini masih ada yang belum selesai, masih ada yang perlu kita pintakan, masih ada perlu kita doakan. Di tempat-tempat mustajab itu kita akan berdoa. Nanti insyaAllah hari keduanya Bapak Ibu akan diajak jalan. Hari berikutnya itu keliling kota Madinah, tapi kelilingnya pakai bus. Kalau yang hari pertama tadi dia awal ziarah sekitar Madinah itu jalan. Kita menikmati indahnya kota Madinah nanti di sana. Setelah itu kita akan menikmati juga luar kota Madinah. Bapak Ibu akan dibawa ke Masjid Quba. Masjid pertama kali Rasulullah bangun. Kenapa masjid ini perlu kita ziarahi? Kata Rasulullah, siapa yang berwuduk dari rumahnya, solat 2 rakaat di Masjid Quba, dia sudah dapatkan pahala umrah. Terus dari Masjid Quba nanti Bapak Ibu akan diajak jalan ziarah ke Jabal Uhud. Satu gunung Uhud yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya akan masuk surga. Gunung saja masuk surga. Gunung itu ahli surga. Takkanlah kita badan yang sekecil ini tak bisa masuk surga, kan? Makanya kita perlu ziarah ke sana. Di kaki gunung Uhud itu ada para syuhada Uhud berjumlah 70 sahabat dan mereka pun ahli surga. Kita akan berziarah ke sana. Setelah itu Bapak Ibu akan diajak jalan-jalan melihat kebun kurma. Tapi kebun kurma ini enggak ada sejarah. Kebun kurma ini hanya kita melihat perekonomian kota Madinah. Sebenarnya niatnya untuk membantu perekonomian Madinah. Makanya kata ulama minimal ada yang kita beli, walaupun sedikit jadilah. Karena sebenarnya kalau belanja di kebun kurma itu mahal. Ya enggak apa-apa Ustaz, jujur aja. Kalau mau beli oleh-oleh, beli di Palembang baik Pak. Sama baik harganya, lebih murah, kita tak payah bawanya. Beli di rumah di Palembang ada galau kurma, apalagi kismis, coklat, kacang, udah beli sini aja, biar nggak repot. Ya, karena beli di sana mahal. Kalau beli di sana, beli yang nggak ada. Apa itu?
kalau pengen beli kurma ajwa namanya. Kurma ajwa itu kurma Nabi, kurmanya hitam. Di balik urat kurma ajwa ini terkadang ada tertulis Allah atau Muhammad. Itu kurma ajwa, kurma yang ditanam oleh Nabi sendiri. Nah, nanti bisa kita beli. Nanti beberapa hari kita di Masjid Nabawi, di masjid di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu kita akan masuk dalam ke muncak umroh. Persiapan ke muncak umroh, kita akan memasang niat kita di tempat mikotnya, karena orang umroh itu wajib di tempat mikot. Kalau dia tidak memulainya dari tempat mikot, itu tidak sah. Kita akan memulai mikot umroh kita nanti di kota Madinah, namanya Masjid Bir Ali. Nah, kita memulai dari situ. Karena rukun umroh yang pertama tadi niat. Wajibnya di tempat mikot. Wajib keduanya adalah berpakaian ihram. Bagi laki-laki, pakaian ihram itu memakai hanya 2 helai kain. Kalau ibu-ibu, dia menutup aurat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, terus wajib pertama di tempat mikot, wajib keduanya memakai pakaian ihram. Ada sunnahnya. Sunnahnya mandi sebelum kita memakai pakaian ihram, disebut mandi ihram. Mandinya seperti apa? Seperti mandi wajib. Perlu diajari? Masa nggak tahu mandi wajib? Kacau ini. Mandi wajib seperti kita berniat mengguyur tubuh kita, membersihkan. Niatnya mudah. Sengaja aku mandi wajib karena Allah gitu. Basahi mulai disiram dari sebelah kanan dulu 3 kali, sebelah kiri 3 kali, terus di atas kepala. Meratakan air sampai ke sela-selanya, di sela mata, di sela kuping, di sela hidung, di dalam mulut, dicuci sampai di pusat, sampai ada yang namanya lubang itu harus dibersihkan, diratakan airnya. Nah, minta Allah sucikan lahir maupun batin. Itu mandi wajib. Dimulai dengan berwudu, mandi wajib. Setelah itu diratakan air, ditutup dengan wudu kembali. Ya, wudu boleh. Dia disunahkan wudunya. Wudu itu untuk meratakan di sela-sela jari. Kalau kita mandi saja takutnya di sela jari kuku nggak masuk air. Nah, itu dipastikan. Terus sunnahnya mandi ihram. Kalau tadi kita cerita mandi wajib, diganti niatnya mandi ihram nanti. Mandinya sama. Sunnah yang berikutnya adalah solat sunnah 2 rakaat di masjid di tempat mikot, di Masjid Bir Ali. Itu sunnah. Solat sunnah 2 rakaat. Jadi wajibnya adalah memakai pakaian ihram, berada di tempat mikot, meletakkan niatnya. Itu rukun pertama di dalam umroh. Setelah itu kita akan berjalan, memperbanyak talbiyah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa-doa. Makanya Ustaz bilang kalau di DNW ini dia manasiknya 3 kali. Di sini adalah manasik pembukaan, nanti di Madinah ada pemantapan manasik yang kedua, ke muncak manasiknya Bapak Ibu nanti dari perjalanan dari kota Madinah menuju Mekah. Karena sesungguhnya manasik itu adalah menapak tilasi perjalanan Rasulullah. Disitulah kemuncaknya. Kita akan merasakan bagaimana Rasulullah melaksanakan umrohnya. Nanti bareng-bareng sama-sama akan dituntun insyaAllah. Setelah itu kita akan tawaf 7 keliling, pergi ke kota Mekah, tawaf 7 kali. Selanjutnya sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Yang berikutnya itu tertib. Niat di tempat mikot, tawaf dan sa'i, tawaf 7 keliling, sa'i, tahallul. 4. Yang kelima tertib, tidak boleh terbalik. Okey? InsyaAllah semua bisa itu. Yang penting harus dijaga itu pada saat kita telah meletakkan niat, itu harus dijaga. Karena berlaku pantang larang setelah kita meletakkan niat. Niatnya mudah, labbaik Allah umratan. Coba ikuti ya, labbaik Allah umratan. Kita ulangi lagi,
labbaik Allah umratan. Kami datang ya Allah untuk melaksanakan umrah. Nanti itu biasanya akan dipandu bersama Ustaz sendiri karena ikut umrahnya. Nanti ada mutawif juga yang memandu kita supaya Bapak Ibu terbantu dalam segala hal selama di Mekah dan Madinah. Pasang niat sama-sama, terus kita berjalan busnya, kita memperbanyak talbiyah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini disunahkan diperbanyak. Nanti kita akan bahas juga kenapa talbiyah itu disunahkan oleh baginda Nabi. Karena setiap perjalanan alangkah baiknya apa yang kita lakukan itu kita tahu ilmunya, kita paham maksudnya, kita mengerti bagaimana cara kita mengerjakannya dan mengerti apa maknanya. Karena kalau tidak, kita melakukan sesuatu itu dia seperti burung beo. Burung beo tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kata burung beo. Pernah dengar? Halo, halo, Bismillah, Bismillah. Dia sebut nama Assalamualaikum atau Bismillah, tapi dia tidak ngerti apa maksudnya. Jangan sampai kita seperti burung beo. Kita berucap, kita berdoa, kita beramal, tapi kita nggak ngerti, ikut aja. Akhirnya itulah ikut-ikutan kecewaan. Sayang, makanya manasik itulah kesempatan kita belajar, mengerti dan memahami pelan-pelan. Memang tidak bisa langsung, tapi setidaknya pelan-pelan kita tahu tu apa maksud dan tujuannya. Okey? Siap? Semangat? Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Ini wajah-wajah yang memang tak muda lagi pun masih semangat. Kalau yang muda enggak semangat, kelewatan. Nanti ayah bunda, setelah itu kita berjalan menuju Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah, meletakkan tas segala macam, makan malam dulu, baru nanti kita pergi bareng-bareng untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu 7 keliling. Sebelum kita masuk ke tawaf, kita bagaimana caranya berpakaian ihram dulu supaya mudah. Okey? Untuk ibu-ibu yang bapak-bapak kan 2 helai kainnya ini. Dapat ya, diingat. Semua sudah dapat kan? Nanti latihan aja nggak apa-apa. Ujung-ujung ini dia banyak cara sebenarnya pakai kain ihram ini. Tapi Ustaz memberikan cara yang termudah saja. Mudah dipakai. Ujungnya terus dibawa ke tiak, itu ditahan dan ditekan. Nih. Ini dilipat ke dalam, baru dilipat ke sini, dikencengin. Digulung ke bawah. Baru diikat pakai tali pinggangnya. Kan ada semua dapat tali pinggang. Kalau nggak ada tali pinggangnya kebesaran atau kekecilan, boleh pakai ikat pinggang yang biasa bapak pakai, yang sering dipakai. Dipastikan ini dia memang kencang. Jangan sampai dia melorot. Karena pakaian ihram ini nggak ada pakaian lagi kecuali hanya 2 helai kain inilah. Kalau dia melorot memang jadi masalah, Pak. Masalah. Makanya dipastikan kencang ini. Akan ada jeritan dahsyat kalau dia terbuka dan melorot itu. Ustaz pernah sekali Pak istighfar banyak-banyak Ustaz. Ustaz waktu pergi haji pertama itu ada bapak-bapak tua, Ustaz enggak kenal orangnya. Dia keluar dari kemah Arafahnya, Ustaz keluar. Ustaz pada saat itu malam itu mau kencing ke toilet.
Jadi bapak itu dia ngangkat ihramnya tinggi-tinggi gini, kelihatan. Jadi ustaz tuh lihat itu, istighfar banyak-banyak, Pak. Ya Allah Tuhan, aduh dosa apa aku gitu kan. Bapak itu nggak sadar, mungkin udah tua kan. Cuman dia ngangkatnya tinggi. Kelihatan dia punya burung itu. Makanya hati-hati ya Pak ya. Mungkin karena udah uzur kali, udah tua tuh. Mungkin umurnya 85 kali 90 Bapak itu. Makanya umroh haji itu bagusnya muda-muda. Masih semangat, masih kuat, masih punya pikiran yang waras gitu kan. Nah, ini yang keduanya, boleh diselipkan di sini. Terus satunya di sini. Ini aman Pak. Kalau sholat, Allahu Akbar. Aman ini. Kalau kita lagi tawaf, sunnah Nabi bahu kanannya dibuka. Nah, tinggal diselipkan di sini. Kalau takut jatuh, ini kan nanti kita pakai tas lempang supaya dia kuat. Nah, kalau takut jatuh, diselipkan di belakang. Nah, dia nggak jatuh lagi, aman gitu ya. Nah, atau kalau susah, ini bisa pindah ke sini. Nah, selipkan di sini, dah aman itu. Orang ngajak silat pun oke. Intinya dia jangan sampai kain ihram itu lepas. Itu aja. Hanya dua helai kain itu kita pakai. Nanti kita akan bahas kenapa Allah dan Nabi suruh kita pakai pakaian